Tidak ada, Oki. Tidak ada. Kata berfirman secara langsung tidak ada. Kita tanya tadi, siapa yang berfirman, Bang Faruk? Allah. Kenapa narasimu nggak bisa dipegang, Faruk? Siapa yang berfirman? Allah. Tidak ada, Oki. Kalau Oki memaksakan sesuatu yang cuma dengan hayalan Oki, saya tidak berhayal, Faruk. Kau yang dari tadi berhalusinasi. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Di dalam bahasa Yunani, Kristianos. Ya, itu saya sudah jelaskan. Jangan kau punya tendensi untuk menyerang mati-matian, tapi bertahan langsung ke limpungan. Langsung. Zuma, ini gimana Zuma? Ketahuan sama Oki Zuma. An-Nahl 51 Zuma. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa Zuma. Tapi kita nggak mau pakai kata-kata kotor, teman-teman. Biarkan diskusi ini yang membuktikan. Ya, biarkan diskusi ini yang membuktikan. Tunjukkan Faruk tidak akan maju diskusi kita kalau Faruk tidak membuktikan dulu. Di mana Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad? Itu pertanyaan, itu bukan suatu hujat ya teman-teman ya. Ini pertanyaan. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam An-Nahl 51 ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa itu ada. Ya. An-Nahl 51 itu kan langsung gelisah. Faruk janganlah gelisah. Langsung santai aja sih. Kenapa? Hei. Santai aja. Kenapa? Jangan langsung gelisah hatimu gitu loh. Kenapa? Biasa, santai ya. Oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sudah berapa match? Woi. Jawab. Tolong kau jawab itu. Ya, tolong kau jawab itu. Paham kau jawab itu? Bisa kau jawab? Kalau nggak bisa jawab ngomong. Aku nggak bisa jawab, diskusinya satu arah aja. Maka tidak akan kupaksakan diskusi ini. Ya. Udah kurang berapa lagi waktuku? Aku nggak ngelihat waktu di sini soalnya, nggak kelihatan waktuku. Kurang berapa? 5 detik. Oke. Habis ini aku keluar dulu langsung masuk lagi. Ini nggak kelihatan di tempatku soalnya. Lanjut aja. Sebentar. Habis ini masuk lagi. Cari-darida, teng. Oke. Nah, langsung mulai. Silakan. Silakan. Nggak ada, sama aku nggak ada undangannya. Oh, nggak ada. Tapi tolong dijawab ya. Dijawab ya pertanyaan saya. Ya, dijawab ya. Silakan. Jawab dulu janji, jawab dulu. Udah mulai kan? Jawab ya, tolong ya. Jawab ya, tolong. Tolong dijawab, silakan. Oke, teman-teman ya. Ya. Saya tidak dengar teman-teman Kristen ya. Saya tidak pernah menyamakan antara Kristen itu dengan kotoran, tidak. Dengar ya, teman-teman Kristen itu jangan salah paham. Saya hanya menyampaikan analogi, di mana analogi ini menuntut perwakilan dari Kristen ini tadi membedah kata Kristianos atas dasar apa dia artikan dengan perkataan pengikut Kristus. Sementara data sudah saya tunjukkan, itu bukan berdasarkan kaidah bahasa, tapi pemahaman, tafsiran, gitu loh. Kristianos itu bukan dasar, bukan akar kata, Dinda. Sebuah kata, baik di dalam kaidah bahasa apapun, ya, itu harusnya kau kembalikan dulu ke dalam akar katanya. Jangan setelah ada huruf ataupun huruf tambahannya. Kristianos itu bukan akar kata. Gitu loh. Kenapa begitu mudahnya kau katakan itu? Takutnya, kan kau bilang nih takutnya Ki. Di Yunani sana artinya tungki. Dan kau
tidak bisa buktikan secara kaidah bahasa artinya tungki. Itu tanggung jawabmu gitu loh. Nah, yang kedua, perihal tentang surah An-Nahl 51. Makanya saya bilang ya, kalau kalian mau melihat orang masuk neraka karena huruf H, tengoklah Karisti. Kalau kalian mau melihat orang masuk neraka karena bahasa Indonesia, tengoklah Karisti. Kami ini umat muslim ini adalah umat yang fasih fakih terhadap original teks kitabnya. Di dalam An-Nahl 51, dalam surah An-Nahl 51, tidak ada di sini. Mananya kok Dinda? Rasakan. Tidak ada di situ dikatakan Allah itu berfirman secara langsung. Karena apa? Karena di dalam original teksnya tidak ada kata anallah. Yang tertulis di sini waqalallah. Di mana waqalallah ini disampaikan oleh Jibril surah Asy-Syura 192 kepada Nabi Muhammad SAW yang dia dapat dari Allah. Jadi dengan kata lain Dinda, Jibril itu orang pertama, Nabi Muhammad SAW orang kedua. Allah ya di sini ini sebagai yang ketiga. Jibril orang pertama, makanya gramatikalnya itu waqalallah dan Allah berkata. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW perkataan yang pernah disampaikan oleh Allah terhadap orang-orang sebelum dia. Makanya aku bilang lucu kali lah kalian besok ketemu orang Yahudi. Ini kalian masuk neraka karena apa? Karena bahasa Indonesia. Oke, masuk neraka karena bahasa Indonesia. Makanya kalian longor-longor. Kalian mau framing Quran kami, aku bisa bedahkan secara nahwu sorobnya, kaidah bahasa Arabnya. Lah kau sampai detik ini apa? Kau bisa apa? Buktikan arti kata Kristianos berdasarkan kaidah bahasa Yunaninya bukan tungki. Buktikan. Silakan. Aku udah buktikan. Kata Islam itu gak mungkin artinya tungki. Islam itu tidak mungkin memiliki arti selain daripada arti menyelamatkan. Gitu loh. Nah, yang berikutnya ya, bagi teman-teman muslim di sini, kalian bisa menyimak ya, ternyata Oki masih Kristen karena bodoh. Karena bodoh. Orang bodoh tuh gitu. Diajak diskusi, dia bernarasi berupaya memprovokasi. Kita nggak ada provokasi dari itu dulu. Yang kita sampaikan tuh daging semua, ilmu semua. Mengajak untuk berpikir semua. Sementara Oki berupaya memframing. Oh, telepon cuma, telepon ini, telepon. Basi Ki, ini maaf Ki ya. Dari awal match tadi, belatiku udah di lehermu Ki. Udah di lehermu Ki. Jadi jangan banyak gerak, cepat kau nanti meninggalnya. Ya. Belatiku sudah menggores satu urat nadimu dengan kau mengaku Yesus gak pernah nyebut Kristen. Udah kena gores satu. Nah, yang kedua ini, kau buktikan arti kata Kristianos berdasarkan kaidah bahasa Yunani bukan tungki. Dengan kau bedah kaidah bahasa Yunaninya, silakan. Gak bisa kau buktikan itu, masuk belatiku ke kerongkonganmu. Oke, siap. Silakan. Oke, teman-teman, santai guys. Jaga ya UIN kita teman-teman ya. Teman-teman fokus, teman-teman fokus di tab layar guys. Kita WL. Bang Baruk, undang lah. Bentar dulu. Ya. Aku tadi kenapa aku tadi siang. Jadi obatnya itu WL itu harus diisi WL. Ya teman-teman, WL ku diisi lah guys, tapi gede kali WL ku singa soalnya. Nah, itu berarti mau kau itu. Oke, undang lah, silakan undang. Bukan mengikuti arahan TikTok lah itu. Kalau aku ini arahan TikTok ini, tinggal kau tekan aja sematkan itu jadi WL-nya teman-teman. Oke, undang lah. Tadi siang kita kena PL teman-teman ya. Bang Baruk, ini kan waktu nggak kelihatan di tempatku. Kalau habis kasih tahu ya. Kalau habis waktuku kasih tahu ya. Di mute, silakan. Oke, teman-teman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Faruk tadi mengatakan begini, Oki, belatiku itu udah ada di kelongkonganmu Oki.
Bergerak kau dikit Oki, masuk itu Oki. Paruk, ketika belatimu ada di kelongkonganku, sniperku itu sudah ada sudah mengarah ke muncungmu. Kubuktikan itu pakai data, pakai dalil. Tidak pernah ada orang yang berbicara kepada Tuhan, kata Paruk ya teman-teman ya. Oki ingin memframing Quran. Apa yang ku framing? Aku membaca. Apakah membaca sebuah framingan? Sebentar, aku tunjukkan teman-teman. Oke, tidak pernah ada orang yang berbicara kepada Tuhan, kata Paruk ya teman-teman ya. Paruk, makanya jangan keseringan bahas Alkitab. Al-Qasas 30. Maka ketika dia Musa mendatangi api itu, dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan Musa. Dari arah apa? Dari arah pohon. Di sebelah sebidang tanah yang diberkati. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Dor. Ini berbicara atau apa ini, Paruk? Ini berbicara atau apa? Langsung aneh wajahnya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, Paruk bilang tadi teman-teman, mari kita buka datanya ya. Ingat Bang Oki tidak menafsir ya. Oke. Paruk kan membantah ayat ini. Ketika Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku saja kamu. Jangan malu Paruk. Wajahmu. Wajahmu tolong ke sini. Oke. Mari kita buka tafsirnya teman-teman. Kita buka tafsirnya. Bang Oki cuma membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada apa? Para hambanya. Agar jangan sekali-kali menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Dia. Paruk, tolong kau jawab pertanyaan saya. Di mana Allahmu juga berfirman kepada Nabi Muhammad? Jawab. Dung. Udah aku bilang, kalau belatimu ada di siniku, sniperku sudah ada di muncungmu. Sebelum kau gores, sniperku udah membungkam muncungmu. Sudah terbungkam muncungmu itu baru. Itu yang pertama, tolong kau jawab, ada atau tidak datanya ketika Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, sudah berapa match ini, jangan pura-pura lupa. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya minta data, saya minta dalil. Tolong kau jawab, Paruk Syanibar. Oke, teman-teman. Kita tidak mungkin ya teman-teman Kristen di bawah sudah paham ya. Bang Oki tidak mungkin menjelaskan sesuatu yang saya sudah jawab. Ya. Kristen itu berasal dari bahasa Yunani Kristianos yang artinya adalah pengikut Kristus. Nah, orang-orang yang menerima ajaran Tuhan Yesus inilah yang disebut pengikut Kristus, ini yang disebut Kristen. Saya sudah jawab. Ya, terlepas kau mau menerima atau tidak silakan. Bahkan saya sampai katakan dengan jujur tadi, masih kau framing pula bahasa saya. Kalau kau minta menurut hawa nafsumu, nggak kau dapatkan di dalam Alkitab. Teman-teman lihat ya, mana diskusi yang model congor, mana yang berdata dan berdalil. Tolong kau jawab dua pertanyaan saya. Di mana Allah mau berfirman kepada Nabi Muhammad? Ditunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jawab pakai data, jawab pakai dalil, jangan pakai asumsi. Silahkan belatimu di leherku, karena sniperku sudah menunggu untuk headshot muncungmu itu. Habis ya waktunya ya, berapa menit lagi? 7 detik lagi. 7 detik lagi. Habis. Sebentar Bang Paruk, aku terganggu begini, aku keluar dulu. Nggak kelihatan waktuku. Ya kan bisa aku bilang kan nanti kalau habis waktunya. Ngelek kali di sini soalnya. Tanggung ini Dinda.
Apa? Silakan. Ya udah udahlah. Ah, bentar. Bentar ya. Aduh. Nggak bisa ditekannya. Sebentar. Terima. Ya. Oke, Ki. Bukti bahwasannya belatiku udah sampai ke tenggorokanmu, tinggal menggoreskan saja putus tenggorokanmu. Sampai detik ini kau tidak bisa menjelaskan ya secara kaidah bahasa Yunani kenapa Kristos itu kau artikan dengan kau terima dengan pengertian pengikut-pengikut Kristus. Nggak bisa kau bedah. Makanya saya bilang, saya rasa ya kaku kali, keluh kali lidah kalian tuh mau jujur. Jujur aja lagi. Faruk, aku nggak ngerti kaidah bahasa Yunani. Jujur aja lah. Ya, jangan copy paste penjelasan ya, di mana penjelasan itu bukan kaidah berdasarkan gramatikal bahasanya. Jujur aja nggak ngerti aku Faruk. Aku main TikTok ini pun ikut-ikutan aja aku debat. Ilmu nggak ada. Nggak ada aku belajar. Aku kalau dikasih gift sama teman-teman Kristen, itu kugunakan untuk kepentingan pribadiku. Bukan untuk memperdalam dan memperluas ilmuku. Bilang aja. Dari awal match, aku minta pembuktian. Kalau kau meminta hal yang serupa ke aku udah sampaikan di awal match tadi. Gitu loh. Jelas loh. Kata Islam itu selamat, menyelamatkan. Berdasarkan kaidah bahasanya. Berdasarkan akar katanya. Bahkan aku sampaikan ketika isim itu dipindahkan, dirubah menjadi fiil. Dari fiil madi menjadi fiil mudhari. Bahkan aku bisa merubahnya menjadi fiil amr, perintah untuk menjadi Islam. Gitu loh. Ada kata-kata perintahnya, bisa kita jelaskan. Kalau nggak bisa, jangan lari kemana-mana lah, framing sana, framing sini. Aduh. Kasian kali lah kalian jadi Kristen ya. Kalian ngimpi Yesus kenal kalian. Oke, sendiri sudah mengaku Yesus nggak pernah sebut kalian. Gitu loh. Nah, sementara kau tanya sama aku tadi, ini tentang dalam surah Al-Qasas ayat 30. Makanya saya bilang, Ki, malu kali lah aku nengok kalian ya. Masuk neraka karena bahasa Indonesia. Ini kan pakai perantara gitu loh. Dari pinggir lembah di sebelah kanan. Diseru dia dari situ ya, sama dengan ini. Aku ngomong sama kau kan melalui handphone. Apakah aku berbicara langsung ke kau? Kan enggak. Tapi melalui media TikTok ini, aplikasi ini, dengan perangkat handphone. Bukan langsung, tetap pakai hijab. Ada hijabnya, ada perantaranya. Bukan langsung. Masa bahasa Indonesia kayak gini pun gak bisa kau pahami, Dinda? Nanti kau bedah dalam pemahaman nahu sorobnya, meninggal kau lagi. Gitu loh. Pakai perantara. Nah, yang ketiga, Dinda, ya. Kau tanya sama aku, sebenarnya ini di luar dari tema loh. Di luar dari tema. Kau bertanya, sebutkan ya perbuatan Nabi Muhammad SAW yang baik kau katakan. Itu kan luar dari tema. Kan gak sesuai sama tema. Kenapa masih Kristen? Gitu loh. Aku Islam karena kata Islam itu sebutan Islam datang daripada Allah. Ketika aku Islam, aku dapat keberuntungan. Jelas eksplisit datanya. Surah Al-Mu'minun ayat yang pertama. Ketika aku Islam, ya, aku dikatakan umat terbaik. Jelas datanya, ada kata Islamnya. Ali Imran ayat 110. Ketika aku Islam, ya, aku mendapatkan rahmat dari Allah. Jelas kosakatanya. Ali Imran ayat 19. Dicukupkan aku nikmat. Al-Maidah ayat 3. Ada kata Islamnya. Ini di mana tertulis dalam Bible? Kristen dapat surga. Kristen mendapatkan hidup yang kekal. Kristen diselamatkan. Mana datanya? Aku bilang. Yang ku dengarkan perkataan darimu ini cuman merupakan doktrin, dogma, mimpi dan cita-cita belaka kalian. Udah lagi. Aku 27 tahun mendengarkan narasi doktrin itu dari bapak-bapak pendeta, memuntah aku dah. Kalau dibilang Kristen masuk surga, mana datanya Pak Pendeta? Kristen mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Mana datanya Pak Pendeta dalam Bible? Paling ujung-ujungnya awak difitnah, ngadu ke orang tua, si Faruk melawan pendeta. Makanya banyak muda-mudi dari Kristen itu tertekan.
Gak berani bertanya kepada pendeta. Karena ketika bertanya, itu jadi musibah bagi diri dia. Silakan Dinda. Jujur aja, kok bisa nggak menjelaskan arti kata Kristianos berdasarkan kaidah bahasa Yunani? Kalau bisa silakan bedah. Kalau nggak bisa jujur aja, biar diskusi kita maju. Jangan berupaya untuk melintir sana, melintir kemari. Silakan. Aduh, ini bubar Kristen, ini bubar. Undang, monggo undang, silakan.